Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan, eh, membawakan materi terkait tugas mid semester sistem terdistribusi, di mana kelompok kami eh, di beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Malik Ose dengan NIM 18339. Lalu yang kedua Mustia dengan NIM 18047, dan saya sendiri Muhammad Syukur Anggauna dengan NIM 18050. Materi ini dipimpin oleh dosen Laude Muhammad Baktiar Aksara STMT selaku dosen penanggung jawab. Adapun pokok materi yang kami dapat itu ada 4 sub pokok materi, di mana yang pertama adalah protokol, yang kedua adalah RPC yaitu remote protocol call, yang ketiga adalah studi kasus RPC, dan yang keempat object interface. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Saya kepada Mustia sebagai selaku pembawa materi dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah protokol. Protokol adalah kesimpulan aturan yang mendefinisikan bagaimana peralatan dalam jaringan mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antar dua atau lebih komputer yang terhubung. Komponen protokol. Yang pertama adalah aturan atau prosedur, yaitu mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan. Yang kedua adalah format atau bentuk, yaitu mengatur proses transfer data dan representasi pesan. Yang ketiga adalah kosakata, yaitu jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Fungsi protokol. Yang pertama adalah fragmentasi dan privilege, yang berfungsi untuk membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat pengiriman. Yang kedua adalah encapsulation, yang berfungsi untuk melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address dan kode-kode koreksi. Yang ketiga adalah connection control, yang berfungsi untuk membangun hubungan komunikasi dari sisi pengirim ke sisi penerima. Yang keempat adalah flow control, berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari sisi kirim ke sisi penerima. Yang kelima adalah error control, yang berfungsi untuk mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu saat dikirim. Dan yang terakhir adalah transmission service, yang berfungsi untuk memberi layanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Jenis-jenis protokol. Yang pertama adalah Network Frame Protocol, yang kedua adalah Network, yang ketiga adalah NWLI, yang keempat BS atau FTX, yang kelima TCP atau IP, dan yang terakhir adalah Subnet Mask. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait materi RPC atau remote procedure call.
RPC sendiri merupakan teknik komunikasi interproses yang memungkinkan perangkat lunak, klien, dan server untuk saling berkomunikasi. RPC merupakan, atau penjelasan lainnya, RPC merupakan sebuah metode yang memungkinkan untuk mengakses sebuah prosedur yang terdapat pada komputer lain. Karakteristik RPC: menggunakan soket, menggunakan bahasa pemrograman yang primitif, dan digunakan sebagai sistem admin. Selanjutnya cara kerja RPC. Bisa dilihat pada gambar. Dalam proses kerja ini, tiap prosedur yang dipanggil dalam RPC, maka proses ini harus berkoneksi dengan server dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, menunggu balasan dari server, dan melakukan proses kemudian selesai. Jadi ini tiap informasi dari klien harus dikirim dulu ke server. Jadi tergantung sejalan dengan arus panahnya. Ketika dikirim, maka dari hasil kiriman ini harus ditunggu dulu respon dari server untuk dikirimkan kembali. Proses pada diagram tersebut juga dengan stub pada sisi klien stub. Sedangkan stub pada sisi server adalah proses menunggu tiap message yang berisi permintaan mengenai prosedur tertentu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi tiap klien dia akan mengirimkan sebuah perintah atau permintaan yang di sini dianukan oleh klien stub, sedangkan server adalah proses untuk menerima message tersebut. Kelebihan RPC relatif. Yang pertama itu relatif mudah digunakan, di mana prosedur non-lokal dianggap sebagai prosedur lokal sehingga dapat berkonsentrasi pada software logical, tidak perlu memikirkan low level detail. Yang kedua itu powerful. Dalam scalability, fault tolerance, dan reliability, itu dua kelebihan dari RPC. Selanjutnya kekurangan RPC. Yang pertama itu kurangnya location transparency. Yang kedua, static relationship between client dan server at runtime. Yang ketiga, komunikasi hanya antar satu klien dan satu server, one to one. Jadi komunikasinya itu kayak satu komputer klien dan satu komputer server, hanya itu. Jadi nggak bisa satu klien dua atau lebih klien. Selanjutnya itu komunikasi antar satu klien dan beberapa server memerlukan beberapa koneksi yang terpisah. Studi kasus RPC. Untuk materi ini saya serahkan kepada Saudara Malik Ose. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada RPC atau pada sistem terdistribusi. Next. Pada penerapan jasa print di rental, pengetikan yang di dalamnya terdapat satu komputer server, di mana beberapa klien dan sebuah printer hanya dapat terhubung dengan server. Biasanya user memindahkan dengan RPC. Hal tersebut akan menjadi lebih efisien, di mana solusi yang ditawarkan yaitu dengan RPC untuk mencetak data dari komputer klien mengirim pesan cetak kepada komputer server. Kemudian komputer server menerima perintah tersebut dan menjalankan perintah untuk mencetak data. Setelah itu, server mengirimkan pesan pada klien berupa informasi file telah dicetak. Objek interface pada sistem terdistribusi. Spesifikasi prosedur atau metode dalam interface dari modul program terdistribusi menggambarkan parameter sebagai input atau output, atau kadang-kadang juga keduanya. Input parameter dilewatkan ke modul remote dengan mengirimkan nilai-nilai
argumen dalam pesan permintaan dan kemudian memasuk mereka sebagai argumen ke operasi yang akan dieksekusi ke server. Parameter output dikembalikan dalam pesan balasan yang digunakan sebagai hasil dari pemanggilan atau menggantikan nilai-nilai variabel yang terkait dalam pemanggil. Ketika parameter yang digunakan untuk kedua input dan output, nilainya harus ditransmisikan dalam pesan request and reply. Interface client server RPC. Ada dua, yaitu layanan interface dan remote interface. Di mana layanan interface tersebut dalam model client server, setiap server menyediakan satu set prosedur dan tersedia untuk digunakan oleh klien. Sebagai contoh, sebuah file yang akan memberikan prosedur untuk membaca dan menulis file. Antarmuka layanan kedua, layanan remote interface, di mana remote interface. Dalam model objek terdistribusi, remote interface menentukan metode objek yang tersedia untuk invokasi oleh objek dalam sebuah proses lain, mendefinisikan jenis input dan output argumen dari masing-masing. Namun, dasar perbedaannya adalah bahwa metode dalam remote interface dapat melewati objek sebagai argumen dan hasil metode. Software pendukung sistem. Adapun software pendukung sistem yaitu yang pertama, CORBA atau Common Object Request Broker Architecture, di mana CORBA ini merupakan satu set standar untuk middleware yang diintegrasikan dengan sistem operasi Microsoft. Kemudian DCOM atau Distributed Component Object Mode, di mana DCOM merupakan standar yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Microsoft dan diintegrasikan dengan sistem operasi Microsoft. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari kami sebagai kelompok 2. Saya akhiri video presentasi kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.